Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nafira dengan nomor BP 18 10 11 52 610399 dari kelas Sistem Informasi 3, mata kuliah KWU Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal program kreatif mahasiswa dengan program saya yang berjudul Black Mie atau mie hitam, inovasi makanan Korea dengan bumbu dan cita rasa khas Indonesia dengan warna mie yang unik. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Mie merupakan produk yang terbuat dari tepung terigu, telur, air, dan tepung tapioka. Untuk membuat mie yang lembut, enak, dan bergizi, dibutuhkan keahlian khusus untuk membuat adonan mie tersebut. Dalam sejarahnya, mie berasal dari daerah daratan Cina dan menyebar ke seluruh dunia karena kebiasaan orang Cina yang berdagang ke berbagai negara yang pernah dimasuki oleh pedagang-pedagangnya. Di benua Asia sendiri, mie adalah makanan pengganti atau makanan sarapan di rumah. Orang Asia sudah terbiasa memakan mie seperti Korea, Cina, Jepang, Thailand, dan berbagai negara lain yang memiliki keunikan dalam penyajian dan pengolahan mie-nya tersendiri, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam olahan mie seperti mie ayam, mie Aceh, dan lain-lain. Orang-orang Indonesia sangat suka makan mie, bahkan ada pabrik pengolahan mie yang dinamakan mie instan yang dijual banyak di toko-toko atau warung-warung kecil. Berdasarkan selera dan kebiasaan orang Indonesia, maka saya memiliki sebuah inovasi baru untuk sebuah sajian mie, di mana mie ini adalah adaptasi dari makanan Korea, yaitu jajangmyeon, yaitu olahan mie dengan pasta kacang hitam. Dan saya di sini termotivasi untuk membuat mie itu dengan selera orang Indonesia. Orang Indonesia sangat suka dengan cita rasa pedas, dan maka dari itu saya membuat inovasi jajangmyeon dengan cita rasa yang pedas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka saya bermaksud mengembangkan inovasi baru yaitu Black Mie atau mie hitam dengan taburan pasta kacang hitam dengan cita rasa pedas. Inovasi makanan internasional dengan selera internasional. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu manfaat kegiatan. Pada manfaat kegiatan, yang pertama itu bermanfaat bagi sosial ekonomi. Penjualan produk Black Mie dengan harga yang relatif murah diharapkan dapat memberikan alternatif makanan internasional yang sehat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kedua, manfaatnya bagi iptex. Black Mie merupakan produk yang diolah dengan teknologi pangan. Pemasaran produk ini diharapkan dapat memperkenalkan teknologi pengolahan makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kandungan gizinya. Yang ketiga yaitu bermanfaat bagi pemerintah, yaitu membantu memberikan masukan positif sebagai salah satu potensi daerah karena dijadikan sebagai salah satu produk yang khas. Selanjutnya bermanfaat bagi mahasiswa, itu menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, kemandirian sebagai suatu pembelajaran dan pengalaman yang sangat berguna dan berharga untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Nah, poin yang ketiga yaitu gambaran umum produk. Nah, makanan internasional atau makanan yang berasal dari negara lain adalah sebuah makanan yang memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat Indonesia sendiri sangat suka makanan dengan cita rasa pedas. Hal tersebut yang memotivasi untuk sedikit melakukan perubahan atau makanan Korea ini, yaitu jajangmyeon. Jajangmyeon sendiri memiliki cita rasa gurih dan manis. Hal ini tentu tidak sesuai dengan lidah orang Indonesia. Jajangmyeon sendiri terdiri dari mie dan pasta kacang hitam dengan campuran ayam atau daging. Keunikan jajangmyeon terletak di pasta kacang hitamnya yang terbuat dari kacang hitam, bawang bombay, bawang putih, dan lainnya. Namun di Indonesia sendiri harga kacang hitam sangatlah mahal, yaitu per 500 gramnya adalah Rp35.000. Hal itu tentu saja tidak memungkinkan dan menyebabkan biaya produksi yang mahal dan mengakibatkan harga jual yang juga mahal, sehingga tidak dapatnya produk bersaing di pasaran.
Selanjutnya, namun hal itu dapat dimodifikasi dengan mengganti kacang hitam dengan kacang tanah atau kacang merah yang merupakan khas Indonesia. Kacang merah sendiri sangat terjangkau harganya di Indonesia. Dengan menggantinya dengan kacang merah tersebut, hal itu tentu dapat membuat produk ini dapat bersaing di pasaran, dapat dikonsumsi oleh siapapun. Namun, untuk tetap mendapatkan warna hitam seperti pasta kacang hitam Korea, dapat ditambah sedikit bubuk arang bambu pada pasta kacang tanah yang biasa dipakai sebagai pewarna hitam alami makanan. Pasta kacang terdiri dari isian potongan ayam, bawang bombay, bawang putih, dan sebagainya. Nantinya mie Hokkien akan dihidangkan dengan taburan kacang hitam di atasnya. Nah, selanjutnya yaitu analisa SWOT pada usaha Black Mie. Dapat dilihat pada tabel faktor-faktor SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Di antaranya makanan inovasi, makanan arang bambu, keunikan produk, kesuksesan konsumen akan produk. Nah, yang kedua kelemahan yaitu kemungkinan kemasan yang kurang menarik, kemungkinan isian ayamnya yang sedikit. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Di antaranya biaya produksi terjangkau, proses pembuatan mudah, peluang pasar di tempat-tempat umum dan di dekat kampus-kampus, kesempatan menguasai pasar, dan yang terakhir itu ancaman. Di antaranya standarisasi mutu, kemungkinan pesaing skala besar, perubahan selera masyarakat, kemungkinan produk untuk ditiru. Nah, untuk selanjutnya itu ya pada rencana tempat usaha. Lokasi atau tempat usaha seringkali menjadi faktor yang mendorong keberhasilan usaha, di mana pemasaran produk harus sesuai dengan target yang dipasarkan. Black Mie dibuat dengan target kalangan menengah seperti mahasiswa maupun siswa serta masyarakat. Untuk itu, usaha ini akan dikembangkan atau diperdagangkan di universitas atau di sekitarnya. Rencana pencapaian, perencanaan manajemen yang digunakan adalah general partnership, yaitu semua anggota ikut secara aktif mengoperasikan bisnis serta bersama-sama bertanggung jawab, termasuk bertanggung jawab yang tak terbatas terhadap hutang-hutang bisnis. Namun, dalam pelaksanaan teknis, ada pembagian tugas masing-masing sesuai kesepakatan bersama. Yang ketiga, strategi promosi. Strategi pemasaran ialah meletakkan standing banner dengan desain yang menarik perhatian pengunjung serta dengan mempromosikannya di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Line, Facebook, dan Twitter, serta mendaftarkannya pada aplikasi pemesanan makan online seperti Gojek, GoFood, atau Grab atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Dapat kita lihat persiapan bahan bakunya, di antaranya 250 gram ayam atau daging, setengah sendok teh bubuk lada hitam, setengah buah zucchini potong dadu, setengah buah kentang dipotong dadu juga, 1 buah bawang bombay potong dadu, 3 sendok makan pasta black bean Korea, 1 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan maizena atau potato starch, tambahkan dengan 4 sendok air, 1 sendok makan gula, dan mie Hokkien. Pembuatan pasta kacang Black Mie. Nah, di sini sudah ada urutan-urutan pembuatan pasta kacang. Di antaranya yang pertama, tuangkan 2 sendok makan minyak makan, lalu masukkan bawang bombay, tumis sebentar, kemudian masukkan daging dengan bubuk lada hitam, tumis hingga daging matang, lalu masukkan minyak wijen, zucchini, dan kentang, tumis hingga matang. Yang kedua, lalu kosongkan tengah-tengah wajan dengan meminggirkan tumisan pertama dan masukkan 1 sendok makan minyak makan. Lalu masukkan pasta black bean Korea, lalu tumis. Yang ketiga, tumis hingga harum. Bila sudah harum, lalu campurkan dengan tumisan sayur dan dagingnya. Selanjutnya masukkan air
Kemudian masukkan air atau air kaldu ke dalam tumisan, aduk rata dan tunggu hingga mendidih. Kemudian campurkan maizena atau potato starch dengan air, baru masukkan ke dalam saus jajangmyeon yang masih cair. Maizena atau potato starch digunakan untuk mengentalkan saus jajangmyeon. Jika saus sudah mengental, matikan api. Nah, selanjutnya rebus mie jajangmyeon hingga masak, kemudian tiriskan. Karena di Indonesia sulit mendapatkan mie jajangmyeon, jadi boleh diganti dengan mie spaghetti. Tata mie jajangmyeon ke dalam mangkuk, lalu tuang sausnya di atas mie. Boleh diberi topping timun yang diiris, korek api. Selanjutnya anggaran biaya. Nah, terlihat pada tabel justifikasi anggaran kegiatan. Untuk peralatan penunjang dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan jumlahnya mencapai Rp1.740.000. Selanjutnya, bahan yang habis pakai, perkiraan dananya sebagai berikut dapat dilihat pada tabel. Dengan jumlahnya yaitu Rp915.000. Selanjutnya, untuk biaya perjalanan pada tabel berikut dengan anggaran pada jumlah Rp1.250.000. Dan yang terakhir, untuk anggaran biaya lain-lainnya pada tabel berikut dengan jumlah 900.000. Dan setelah ditotal, pada total biaya keseluruhan yaitu Rp4.855.000. Baiklah, sekian hasil presentasi tentang PKM saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.